90,6 FM kita Radio COVID-19. Selamat siang saudara-saudari, apa kabar? Seperti apa yang sudah disampaikan kemarin hari bahwa hari ini kita ada jadwal ngobrol bareng bersama Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Saidiman Magetan. Nah, saat ini sudah hadir tamu kita dari Rumah Sakit Dr. Saidiman Magetan, yaitu ada Dr. Darmawan Budi Sulistion, SPPK. Selamat siang, Assalamualaikum dokter. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, selamat datang di Radio Rasi. Nah, hari ini kita akan ngobrolin masalah peran dan fungsi pelayanan bank darah. Nah, jadi nanti sejauh mana kita bakal ngobrol bareng sampai jam 12. Saudara-saudari, untuk Anda yang ingin bergabung boleh kita tunggu nanti kebersamaan Anda. Nah dok, kalau kita ngomongin masalah peran dan fungsi dari bank darah sendiri ini apa sih sebenarnya? Iya, terima kasih sebelumnya. Mungkin kita melihat latar belakang dulu ya. Latar belakang kenapa berdirinya bank darah. Jadi kita ketahui bahwa angka kematian ibu di Indonesia itu masih tinggi. Akibat menurut penelitian tuh kematian itu salah satu sumbernya 28% itu karena proses adanya perdarahan. Nah, oleh karena itu dengan adanya petunjuk dari WHO juga bahwa pemerintah harus mempunyai sarana prasarana untuk menurunkan angka kejadian itu ya, kematian ibu itu dengan cara mengaktifkan mewajibkan rumah sakit di seluruh Indonesia diwajibkan harus adanya unit bank darah rumah sakit. Jadi kalau terkait dengan itu latar belakangnya, terkait dengan masalah peran dan fungsinya, kita ketahui bahwa seperti layaknya seperti bank, kita ketahui bank konvensional itu kayak tempat penyimpanan ya Pak ya, dan penyaluran dana yang ada di masyarakat. Itu seperti itu, seperti perumpamannya seperti itu. Cuma hal ini adalah banknya adalah bentuk komponen darah yang ada yang diperlukan di rumah sakit, ya kan? Misalnya unit-unit pelayanan, misalnya unit persalinan, ponek, ya unit operasi, misalnya pada saat operasi kan tentunya harus alat bedel-bedel itu kan pasti harus ada perdarahan, Pak, otomatis mengantisipasi. Jadi istilahnya hampir semua unit memang connect dengan pelayanan dari bank darah sendiri. Ya, artinya semua unit yang memang membutuhkan. Ya, terutama pasien top unit yang berhubungan dengan operasi ya, yang berhubungan dengan bisa menimbulkan perdarahan. Nah itu otomatis dengan adanya latar belakang tadi, penyediaan darah yang ada di rumah sakit harus bisa standby, artinya siap suatu saat dibutuhkan, tidak bingung gitu loh. Nggak boleh kosong. Kita harus, makanya itu tugas peran bank darah itu selain manajerial juga fungsional. Manajerial tadinya dia harus bisa menghitung kebutuhan darah harian, mingguan atau bulanan ya terkait kebutuhan darah tersebut. Selain itu juga memanage berkoordinasi dengan PMI. Dengan dinas kesehatan, dengan dinas terkait lah. Kalau misalnya ada kejadian hal yang luar biasa, tentunya kita ada konektivitas seperti itu. Jadi tujuan akhirnya adalah harapannya rumah sakit itu ada stok darah yang dibutuhkan setiap saat. Otomatis harus diperlukan adanya bank darah tersebut. Dan ini juga tidak lepas connect dengan tadi dinas kesehatan, dengan PMI selaku bisa dikatakan PMI itu pelaksananya untuk mencari darahnya itu tadi. Nah sementara untuk stok nantinya akan dikirim ke rumah sakit seperti itu. Khususnya kalau memang disarankan kalau transfusi darah itu sebaiknya memang harus di rumah sakit karena protapnya itu transfusi darah itu tidak segampang apa yang kita perkirakan, karena harus ada di bawah pengawasan ketat oleh dokter. Karena itu banyak sekali risiko-risiko yang mungkin sudah timbul gitu kalau tidak diawasi dengan ketat. Terutama mungkin ada terjadi reaksi transfusi, misalnya kalau nggak diketat diawasi mungkin overload, ya kan, kelebihan darah yang semestinya tidak diperlukan, atau mungkin ada reaksi transfusi lain yang bisa terjadi akibat daripada penata laksanaan transfusi tersebut. Istilahnya berapa yang dibutuhkan oleh pasien yang memang
tidak boleh lebih dan juga tidak boleh kurang itu tadi seperti itu. Iya, tentunya nanti dokter spesialisnya yang akan memperkirakan kira-kira kebutuhan seberapa urgenkah darah yang dibutuhkan. Artinya kalau kita misalnya total operasi objin, misalnya dalam ada penyulit, tentunya dia bisa menurut pengalaman beliau tuh pada operasi misalnya sesar atau operasi yang ada penyulit misalnya placenta previa atau yang lainnya ya, yang bisa menimbulkan perdarahan, itu otomatis dia bisa memprediksi kalau saya operasi seperti ini kemungkinan perdarahan kira-kira butuh berapa kantong. Gitu loh, karena dilihat juga dari klinisnya Pak. Kita sebagai unit bank darah itu sifatnya hanya melayani permintaan dari unit yang membutuhkan. Tentunya juga kita juga bisa kasih masukan ya, misalnya pengobatan rasional penggunaan darah tersebut. Ya, ada indikasi tertentu, misalnya kalau transfusi darah yang punya indikasi misalnya pada kejadian perdarahan yang akut, perdarahan yang akibat kecelakaan besar, otomatis HB-nya mungkin di bawah 8, ya kan, otomatis itu ada indikasi. Jadi ada yang bersifat transfusi darah yang bersifat rasional. Jadi yang masuk akal, jadi kita tidak bisa memberikan masukan terhadap DPJP atau dokter yang membutuhkan. Ini biasanya kalau kebanyakan nih dok, banyak kasus ini biasanya unit-unit apa sih yang sering paling membutuhkan pasokan darah ini? Ya, yang pasti seperti yang saya katakan tadi, yang terkait dengan biasanya unit ruang bersalin, connect itu ya, kegawatan pada ibu bersalin, terus pada ruang operasi, semua tindakan operasi yang bedal-bedal itu kan pasti akan menyayat perdarahan. Kemudian mungkin pasien-pasien yang HD, hemodialisa, yang mungkin HB-nya rendah, ya kan mungkin perlu ditransfusi darah dulu supaya kondisi fisiknya biar optimal, baru dilakukan HD seperti itu. Berarti memang tindakan-tindakan yang memang ya itu tadi banyak yang mengeluarkan darah, kayak operasi ruang bersalin dan gitu ya. Nah, kalau sejauh ini dok, ini untuk pelayanan bank darah sendiri, apakah pernah mengalami kekurangan stok seperti itu? Ya, bisa ada juga pengalaman ya, terutama pada kasus-kasus misalnya nih pada bulan puasa ya, terus mungkin pada saat sekarang nih pada saat COVID pandemi begini, kan memang banyak asumsi masyarakat itu kan juga selain pemerintah menegakkan protokol kesehatan social distancing ya, untuk kumpul-kumpul. Biasanya kalau PMI itu kan biasanya untuk mengambil suplai darah dia kan akan ke mana, biasanya ke mall gitu ya, kan akan menggelar suatu tempat untuk melakukan aftaf darah itu. Nah itu salah satunya kendalanya situ, persepsinya masyarakat itu bisa khawatir kalau ngumpul-ngumpul timbulnya terjadi paparan dari COVID. Sebenarnya kalau itu hanya bisa disikapi sebenarnya. Ya karena itu kalau memang harus dijembatani, difasilitasi, dilakukan edukasi masyarakat ya kan. Artinya dalam kondisi COVID seperti ini jangan sampai stok darah yang ada di PMI itu berkurang. Karena ada asumsi yang memang sebenarnya tidak perlu dibesar-besarkan ya. Sepanjang kita bisa menjalankan protokol kesehatan yang baik dan benar, insya Allah itu bisa dihindari. Baik aman gitu. Baik donornya maupun petugasnya. Jadi kan yang kekhawatiran tersebut itu bisa dihindari. Katakan kalau pas momen ya tadi kayak bulan puasa, kebetulan juga saat ini lagi musim COVID juga, kan begitu. Mungkin orang mau donor darah juga maju mundur kan begitu. Kalau bulan puasa ini bagaimana dok? Maksudnya dengan kondisi berpuasa, apakah kurang begitu aman untuk berdonor darah? Ya sebenarnya sih kondisi puasa itu tidak mempengaruhi ya, sepanjang kan yang diambil juga nggak banyak ya. Yang ambil paling nggak satu kantong sekitar 250 cc sampai 350 cc. Itu ada ukurannya itu. Jadi nggak banyak. Hanya sekian persen lah, 7% dari jumlah. Nggak mungkin melebihi kan? Ya. Otomatis juga sebelum diambil transfusi darah juga kan harus dicek dulu kesehatannya, apakah dia layak untuk sebagai donor hari itu, apakah tidak layak gitu loh. Jadi tentunya saya rasa tidak. Cuma yang jadi sugesti
sugesti masyarakat ya. Kalau dicoblos takutnya puasanya batal. Mungkin salah satu faktor mungkin itu secara psikologisnya, Pak. Tapi kalau dari segi kesehatan, saya setelah pemeriksaan awal calon donor darah itu tidak ada masalah, saya pikir tidak masalah ya. Cuma kendalanya memang kendalanya kan pengalamannya memang agak sulit, Pak ya. Setelah diambil donor darah, otomatis nanti dikasih suplai makanan toh untuk mengganti. Katanya puasanya batal kan. Nah, mungkin salah faktor itu mungkin juga bisa karena itu gitu loh. Berarti memang pas momen-momen kayak puasa gitu, stok darah otomatis juga sedikit berkurang karena memang orang yang mau berdonor darah juga nggak seperti bulan-bulan biasanya begitu ya. Ya mungkin bisa disikapi ya, kalau PMI mungkin ngasih solusi, mungkin pengambilan darahnya pada saat pas buka puasa mungkin sore bisa gitu ya. Ya kan, sore misalnya menjelang habis maghrib atau mungkin setelah habis maghrib tarawih gitu. Tarawih terlalu malam ya kali. Kemalaman. Oke, kita masih akan berlanjut saat terasi untuk obrolan kita siang hari ini bersama Dr. Darmawan, di mana nanti kita akan membahas masalah darah. Nah, seperti apa? Jangan kemana-mana, tetap merapat di 90,6 FM Magetan, memainkan tembang terbaik di Magetan. Ready lawan COVID-19, sahabat terasi, masih berlanjut obrolan kita bersama Dr. Darmawan Budi Sutio SPPK, di mana kita juga masih membahas masalah peran dan juga fungsi pelayanan bank darah. Nah, pelayanan bank darah yang ada di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Saidiman Magetan. Nah, tadi sudah sempat ngobrol bahwa ini ada syarat-syarat tertentu untuk Anda yang ingin berdonor, sahabat terasi. Ada kemungkinan juga Anda ditolak ataupun Anda tidak bisa berdonor karena sesuatu. Nah, ini apa aja bisa dijelaskan ini, Dok? Ya, terima kasih. Jadi pada prinsip dasarnya adalah aman untuk pendonornya maupun aman untuk yang menerima donor darahnya. Artinya aman untuk donornya, artinya pasien itu benar sebelum dilakukan cek mengambil darahnya harus dicek kesehatan dulu, ya kan, dari usianya, ya kan, dari tanda vitalnya, ya kan, misalnya ada demam apa enggak, terus ada tekanan darahnya normal apa tidak, nadinya baik apa tidak, HB-nya itu baik apa tidak, ya kan, apakah dia mempunyai risiko penyakit yang bisa berisiko menginfeksi calon donornya tersebut, itu dicek semua. Jadi harapannya prinsip dasarnya aman untuk pendonor maupun aman produknya itu untuk orang pasien yang menerima. Karena nanti kalau nggak dilakukan itu nanti tidak baik untuk pasien itu juga gitu. Berarti istilahnya harus benar-benar sehat darah yang dihasilkan untuk si pasien, seperti itu. Semisal ada penyakit bawaan mungkin dari pendonor kronis atau bagaimana, ini memang tidak diperbolehkan ya, Dok ya? Iya, tentunya ya tadi seperti penyakit jantung yang bisa kronis ya, penyakit yang infeksius tadi ya, seperti HIV, terus misalnya kayak hepatitis B atau C, terus atau mungkin ada malaria, mungkin daerah-daerah endemis itu juga tidak diperkenankan. Jadi seperti prinsip dasarnya ya, bahannya itu memang hasil produknya harus baik. Percuma nanti nggak baik ya, setelah dilakukan proses tahapan screening itu kan ketahuan nanti, ya kan, otomatis kita darah itu akan dibuang. Padahal untuk memproses suatu produk darah itu kan harus ada biayanya, nanti mau bajir. Gitu. Akhirnya nggak digunakan juga karena memang produknya itu tidak layak atau istilahnya tidak bisa dipakai untuk pasien. Nah, kalau dalam keadaan mungkin pas lagi drop ataupun tensinya lagi turun, itu memang juga tidak diperbolehkan, Dok ya? Iya, karena nanti bisa mempengaruhi hemodinamika dari calon donor itu sendiri. Ya, misalnya tensinya tinggi atau tensinya terlalu rendah, kan diambil darahnya. Pengambilan darah itu sedikit banyak bisa mempengaruhi hemodinamika di dalam tubuh pasien itu sendiri. Jadi kondisinya malah tidak baik. Akibatnya bisa membuat si pendonor ini juga ya malah jadi tidak baik
kesehatannya gitu ya, terganggu lah paling tidak. Jadi lemas gitu nanti ya, Salah satunya itu. kurang darah. Kurang darah didonorin malah tambah parah nanti kan gitu. Nah, kalau sejauh ini biasanya kan macam-macam nih dok, ada darah A, B, AB gitu kan. Ini biasanya kalau yang paling jarang ditemui ini biasanya golongan darah apa sih dok? Ya umumnya rata-rata sama lah ya. Tapi yang pengalaman saya di rumah sakit tuh biasanya golongan darah B itu juga B itu sangat jarang. O juga ya, itu juga sangat jarangnya. Jadi para pendonor yang bergolongan darah B sama O ini sangat jarang, katakan bisa. Enggak, maksudnya enggak mesti, itu kan tergantung dari jumlah donaturnya ya. Mungkin pada saat itu banyak golongan darah A atau AB, mungkin pada sisi lain atau banyak golongan darah B, nggak mesti Pak. Jadi kondisinya seperti itu. Jadi sesuai dengan apa istilahnya stok dari pendonor sendiri ya. Salah satunya juga itu. Kebetulan memang yang donor kebanyakan darahnya A ya, akhirnya A yang banyak kan gitu. Nah, ini tidak lepas dengan pihak tertentu seperti yang sudah disampaikan tadi, kayak Dinas Kesehatan sama PMI. Nah, sejauh ini PMI untuk memberikan pasokan darah sendiri, apakah pernah mengalami kendala atau bagaimana? Ya itu seperti saya katakan tadi, ya, pasokan PMI itu tergantung dari dia pasokan daripada pendonornya tadi. Ya kan, pendonor bisa sukarela ya. Kalau misalnya kasus-kasus tertentu, waktu-waktu tertentu seperti saat ini COVID, persepsi masyarakat itu masih takut ngumpul, takut donor, khawatir kalau bisa terpapar dan lain-lain, atau pada masa kondisi puasa segala macam itu ya, seperti yang saya sudah katakan sebelumnya, itu ya bisa sedikit banyak membuat pasokan yang ada di PMI bisa berkurang juga. Iya, karena animo masyarakat untuk melakukan pendonoran darahnya itu karena terkendala itu, terkendala asumsi-asumsi yang mestinya juga bisa ditepis ya, dengan mungkin yang masih bisa ditepis lah, misalnya kayak penggunaan protokol kesehatan, takut kalau kumpul-kumpul dengan protokol kesehatan yang baik, petugasnya juga sudah menggunakan protokol yang baik, mengerjakan sesuatunya sesuai dengan protap yang ada, insya Allah aman gitu loh. Nah, katakan kalau di saat kondisi pandemi seperti ini, apakah juga harus melalui screening ataupun cek yang lainnya ya, gitu? Prinsipnya sama sih Pak. Ya, biasanya tahap pertama adalah pemeriksaan kesehatan tuh. Jadi dokternya nanti atau tenaga medisnya akan menilai pasien ini kondisinya baik apa tidak gitu ya. Terutama pada pandemi ini kan banyak juga ya orang-orang yang OTG tanpa gejala, atau mungkin ada khususnya orang ODP atau PDP ya, sudah ada gejalanya Pak. Otomatis kalau jelas-jelas itu memang, apalagi dengan resiko dia kontak dengan ada riwayat kontak dengan confirm positif, nah itu sebaiknya nggak usah lah kasarnya gitu. Walaupun sebenarnya kalau menurut penelitian sampai saat ini ya kan, pasien COVID-19 itu belum bisa ditularkan lewat darah memang. Kalau ada penelitian yang saya baca itu masih belum bisa ditularkan lewat darah, tapi lewatnya lewat proses inhalasi ya, dari droplet atau airborne gitu ya. Tapi belum ada temuan seperti itu. Seperti kalau pasien diduga COVID gitu ya, itu darahnya ada kandung masuk, itu bagaimana gitu ya. Otomatis sebenarnya untuk saat ini belum ada temuan kasus terkait dengan masalah penularan lewat darah, itu masih belum ada ya. Mungkin ya perlu ada penelitian lebih lanjut masalah hal itu. Berarti istilahnya di saat COVID seperti ini juga sah-sah saja, aman-aman saja untuk saudara. Mungkin Anda ingin berdonor boleh bisa langsung datang ke PMI terdekat. Kalau di Magetan ya di PMI Magetan begitu Pak ya, karena juga ini nanti akan memberikan pasokan PMI daerah ke rumah sakit daerah yang ada di Magetan, khususnya di Dr. Sediman seperti itu kan. Ya harapannya nggak ada yang namanya kelangkaan darah kan begitu.
Iya. Kalau sampai terjadi kelangkaan ini bagaimana solusinya? Kalau Dok? misalnya kan kita juga dalam MOU juga sudah ada kesepakatan ya. Misalnya kantong darah kita di Kabupaten Magetan kosong, itu sudah link, kita bisa ngambil ke kabupaten yang di Daerah lain. Contohnya Kabupaten Magetan atau Kota Magetan atau Ngawis, kita jejaringnya Pak. Jadi otomatis itu sudah link. Insya Allah kalau di Magetan nggak ada, kita bisa koordinasi ke kabupaten Berarti lain. bisa lintas daerah, katakan seumpama di Magetan kosong stoknya, bisa ngambil di daerah Ngawi ataupun Madiun ataupun Ponorogo seperti itu ya. Ya, prinsipnya itu. Jadi prinsip dasarnya adalah keselamatan pasien itu nomor satu. Jadi berupaya supaya memang kebutuhan darah yang diinginkan itu bisa terpenuhi dengan baik. Gitu. Jangan sampai dengan Magetan nggak ada gitu ya. Ya sudahlah, kan itu membahayakan. Ya kan? Kalau kita bisa melakukan kerjasama dengan yang lainnya kan, ternyata Kabupaten Madiun ada, nggak apa-apa. Sudah biasa kita seperti itu. Berarti memang ada kerjasama di situ dan sering juga sistem yang seperti itu dilakukan. Iya, ada link PMI UDD Magetan dengan Madiun kota atau kabupaten juga dia selalu buat link jejaring ya. Saling bertukar, saling membantu, kita saling membantu. Jadi katakan kalau Madiun kosong, ambilnya dari Magetan kalau memang ada seperti itu, dari Ngawi, Ponorogo seperti itu ya. Ya prinsip dari PMI kan dasarnya kan ingin misinya kan berbagi untuk kebaikan memang gitu. Jadi tidak perlu dikhawatirkan juga, ya khawatir boleh, cuman tidak boleh berlebihan. Oke, jangan kemana-mana Sobat Terasi, masih kita ngobrol masalah darah dan tentu saja kita masih ada waktu lagi untuk Anda. Kita akan balik lagi selepas beberapa informasi berikut ini. Tadi lawan COVID-19, Sobat Terasi masih berlanjut. Kita bersama Dr. Darmawan Budi Sustio SPPK, yang mana juga masih membahas masalah peran dan juga fungsi pelayanan bank darah yang ada di Rumah Sakit Umum Dr. Sediman Magetan. Nah, tadi sudah banyak sekali dijelaskan bahwa perannya apa dan fungsinya apa mengenai pelayanan bank darah yang ada di rumah sakit. Jadi intinya begini Sobat Terasi, rumah sakit sebagai katakan tempat berkumpulnya ya Dok ya, tempat untuk mengumpulkan darah yang sumbernya dari PMI seperti itu ya. Maksudnya itu. Jadi setiap unit yang ada di rumah sakit ini yang memang paling membutuhkan darah, unit apa aja sudah memang menjadi prioritas untuk diberikan pasokan darah ini tadi. Ini adalah pelayanan, juga peran dan fungsi pelayanan dari bank darah. Nah, kalau fungsi lain nih Dok, ada nggak masalah pelayanan dari bank darah ini? Ya, tadi kan saya katakan kalau fungsi garis besarnya itu fungsi manajerial untuk memberikan kita memberikan bisa memprediksi ya kebutuhan stok darah harian, mingguan atau bulanan. Terus kedua adalah fungsionalnya tadi adalah untuk melakukan melayani permintaan komponen darah yang ada di, khususnya memang kita melayani khusus di unit rumah sakit ya. Memang diharapkan sih 24 jam sudah bisa terpenuhi. Ready 24 jam. Tapi pada kenyataan ini memang ada kendala, baik SDM-nya juga itu kita baru bisa buka jam 7 pagi sampai jam 20 malam. Ya kan. Itu juga kita fungsi lainnya adalah ya salah satunya ini kan edukasi seperti ini, memberikan sosialisasi lewat media ya untuk memberikan pencerahan terkait dengan masalah
bank darah. yang dikerjakan di bank darah itu apa saja sih, gitu ya. Salah satu juga itu. Nah, kalau semisal nih dok, ada mungkin keluarga pasien yang membutuhkan darah. Ini kalau mau donor darah langsung di rumah sakit bisa nggak dok? Ya, seperti saya katakan tadi, sepanjang di dekatnya sudah ada PMI atau UTD atau UDD, terdekat tidak dimungkinkan. Karena seperti tadi, seperti pengalaman saya ya di Maluku Utara itu antara PMI dengan rumah sakitnya itu sangat jauh sekali. Jaraknya bisa sangat hitungannya bisa berjam-jam. Padahal tugas rumah sakit harus menyediakan. Katakan kalau emergensi secepatnya itu kan harus menyediakan, kan nggak mungkin dia ngambil Iya. darah dari PMI yang ya jaraknya kan? jauh Nah, gitu. Untuk hal itu memang ada namanya UTDRS, unit transfusi darah rumah sakit. Jadi rumah sakit itu bisa diberikan kemampuan selain untuk bank darahnya itu sendiri, juga bisa melakukan APTAP pasien-pasien. Seperti fungsinya sama lah kayak seperti UTD atau UTD yang seperti yang di Magetan tadi. Jadi dia berganda fungsinya. Selain untuk mengambil, Juga untuk ya kan, untuk mengambil, memproses, ya kan, menyimpan serta menyerahkan pada rumah sakit itu sendiri. Gitu. ya. Berarti istilahnya dari pihak rumah sakit sendiri diberikan kewenangan untuk mengambil itu tadi ya. Ya. Dari mungkin dari keluarga pasien atau orang lain yang ingin berdonor di rumah sakit. Nah, sejauh ini kalau di rumah sakit Saidiman memang tidak melayani dok ya? Iya. Karena memang ada yang namanya unit kayak PMI, Iya. karena memang jaraknya dekat. Iya. Jadi kalau seumpama ada yang mau donor darah di rumah sakit, disarankan ke Iya, ke PMI yang terdekat ya. Karena memang juga jaraknya berdekatan, Karena katakan memang begitu. kami juga tidak ada fasilitas untuk itu ya. Untuk mengapa APTAP itu tidak ada fasilitas. Dan memang secara aturan regulasinya memang tidak dimungkinkan untuk itu. Berarti memang aturannya yang tidak bisa untuk melakukan donor darah di rumah sakit. Ya. Selain juga ya kan memang regulasi nggak ada, otomatis alatnya juga nggak ada kan. Ya, otomatis kan kita bekerja itu kan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan, Pak. Kalau memang undang-undangannya itu tidak dimungkinkan, ya kita malah salah nanti, ya kan? Karena setiap kemarin-kemarin sebelum pandemi kan kita siap 3 tahun sekali ya melakukan akreditasi, penilaian semua unit yang ada di rumah sakit itu dinilai, termasuk di bank darah. Jadi dinilai, jadi item-itemnya memang harus standar minimalnya harus terpenuhi, itu harus terpenuhi. Tapi kalau di luar itu tidak memenuhi standar minimalnya ya memang tidak bisa kita penuhi kan, karena regulasi tadi. Nah, ini hanya ada di istilahnya di rumah sakit Saidiman aja atau di daerah lain? Ya sama, biasanya kalau juga. regulasi otomatis berlaku di tempat daerah lain. Seperti nama regulasi kan peraturan pemerintah otomatis atau Permenkes menyatakan seperti itu ya. Kalau emang bersifat nasional gitu. Oh gitu. Kalau semisal katakan pengalaman yang ada di Maluku tadi, ini apakah pengecualian nih dok? Katakan karena memang jaraknya antara PMI dengan rumah sakit jauh, terus rumah sakit diberikan kewenangan ataupun diberikan alat seperti itu? Iya, tentunya seperti tadi yang saya katakan. Jadi namanya rumah sakit itu kan tempat kita melayani kesehatan ya. Nah, pelayanan kesehatan salah satunya kan seperti yang saya katakan tadi, latar belakang terciptanya bank darah itu adalah adanya angka kematian ibu, ya kan, akibat perdarahan. Nah, otomatis logikanya kalau di rumah sakit yang bersangkutan ada tindakan persalinan gitu ya, atau tindakan lain yang pada notabene nanti terjadi perdarahan, otomatis kan perlu ada supply. Nah, kalau misalnya pada supply darah itu kan butuh segera tuh, apalagi kalau kejadian yang bersifat akut, perdarahan masif. Nah, terus kita mau nunggu ngambil di daerah yang mungkin butuh waktu berjam-jam. Nanti kan berisiko terhadap pasiennya, ngancam jiwa pasiennya. Otomatis dimungkinkan untuk dilakukan unit UTDRS yang ada di rumah sakit tersebut. Jadi bisa mengambil darah, mungkin bisa sampai donor yang dari keluarganya. Misalnya ada keluarga kecelakaan ya, terus ternyata pas kosong, kebetulan keluarganya ada yang punya golongan yang sama, itu kan bisa di rumah sakit bisa langsung melakukan APTAP lah istilahnya ya. Terus tapi tentu dengan menggunakan protap tindakan layaknya
pengambilan darah yang Ada di standar lah gitu. Berarti istilahnya pengecualian dari setiap daerah yang memang posisi jarak antara katakan PMI dengan rumah sakit sangat jauh yang tidak memungkinkan kalau sewaktu-waktu secepatnya bisa Pemenuhan kebutuhan darah. teratasi. Bisa juga kemungkinan ada yang namanya unit itu tadi di rumah sakit Transfusi apa? UTDRS ya. UTDRS. DLS. Jadi, transfusi darah rumah sakit namanya. Berarti memang kebijakan yang katakan pengecualian seperti itu, Dok ya. Jadi semuanya itu ya, kebijakan itu tentunya diatur untuk kepentingan kebaikan masyarakat pada umumnya ya. Gitu. Pelayanan yang katakan baik seperti itu dan memberikan sesuatu yang Nilai positif. gampang dan mudah untuk pasien, keluarga pasien ataupun untuk orang lain juga. Nah, kalau sejauh ini, Dok, semisal nih mungkin kalau kita ada keluarga yang katakan butuh transfusi darah secepatnya, terus tiba-tiba ataupun katakan di PMI kosong, di daerah lain juga kosong. Ini solusinya bagaimana, Dok? Ya tergantung derajat itunya dulu ya, derajat perdarahan atau kebutuhan dari pasiennya, klinisnya. Seperti tadi yang saya katakan, indikasi transfusi darah tuh tidak serta-merta orang yang HB-nya rendah selalu ditransfusi, ya kan? Walaupun gimana pun transfusi itu kan punya faktor resiko. Kalau bisa dihindari transfusi, bisa pakai alternatif lain di mana kondisi pasiennya masih sehat, misalnya tanda vitalnya baik, HB-nya juga tidak terlalu rendah, gitu ya. Bisa disolusikan pakai terapi cairan dulu, atau mungkin obat-obatan tertentu yang bisa membantu meningkatkan HB tersebut. Berarti istilahnya tidak harus transfusi darah. Ya, tergantung klinisnya. Sekali lagi kembali lagi ke klinisnya kan. Ada yang dikatakan transfusi darah yang rasional gitu loh. Jadi nggak ujuk-ujuk HB rendah, ya misalnya HB-nya 11 atau HB-nya 10 ditransfusi gitu ya. Sebenarnya nggak perlu. Misalnya kalau klinisnya sehat, pasiennya masih baik, itu bisa dengan sendirinya nanti dengan obat-obatan tertentu, istirahat, makan gizi yang cukup, juga naik. Untuk menaikkan HB itu tadi. Kecuali memang kalau kondisi sangat kritis, mau tidak mau ya memang harus ini ya, dirujuk atau gimana itu pasiennya. Berarti memang dirujuk untuk ditransfusi seperti itu. Ya. Ya, lihat kondisi pasiennya juga sih ya, tanda vitalnya gimana. Kita masih akan terus berlanjut Sobat Terasi, jangan kemana-mana. Habis informasi berikut ini kita akan balik lagi, tentu saja masih di ngobrol bareng bersama Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Saidiman Magetan. Baik, saudara di Magetan sekitarnya masih bersama Andra di kesempatan siang hari ini, ngobrol bareng bersama Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Saidiman Magetan. Juga masih bersama Dr. Darwarman Budi Sultyo SPPK. Nah, Dok, ini waktu juga sudah hampir di penghujung acara. Sebelum kita tutup, ada yang mau disampaikan ke sahabat Terasi? Silakan. Terima kasih sebelumnya. Tadi pada momen yang baik ini, kami dari Rumah Sakit Magetan pertama ingin menyampaikan profil daripada bank darah. Jadi peran fungsinya sudah kita sampaikan pertama. Kedua, selain itu juga saya ingin membantu menginformasikan atau sedikit mengedukasi terkait dengan masalah donor ya. Katanya donor pada zaman saat ini pandemi COVID ini, harapannya masyarakat jangan ketakutan yang berlebihan, ya kan? Karena apa? Karena kebutuhan darah di PMI itu sangat dibutuhkan sekali. Jadi harus dirubah mindsetnya. Jadi sepanjang protokol kesehatan sudah dilakukan dengan baik pendonornya maupun petugasnya, insya Allah hal-hal yang dikhawatirkan itu insya Allah bisa ditepis. Dengan sendirinya nanti tidak akan berpengaruh, ya kan? Berpengaruh terhadap
keinginan orang ingin mendonorkan tadi. Ingin donor tadi. Nah, jadi itu harus coba ingin diubah mindsetnya. Kalau donor darah pada zaman COVID-19 sekarang, pandemi ini, insya Allah baik saja, tidak usah perlu takut, ya kan, sepanjang protokol kesehatan sudah dilaksanakan dengan baik dan benar. Ya, yang ketiga adalah artinya bank darah, kami Rumah Sakit Magetan siap melakukan pelayanan sebaik mungkin untuk melayani warga Magetan yang khususnya yang dirawat di Rumah Sakit Magetan yang membutuhkan kebutuhan komponen darah yang ada di Rumah Sakit Magetan. Mungkin itu, Pak. Baik, terima kasih banyak Dokter Darmawan sudah mampir di radio, sudah ngobrol-ngobrol bersama Andra di kesempatan siang hari ini. Mudah-mudahan bisa ketemu lagi, Dok. Ya, amin. Mudah-mudahan bisa ketemu lagi suasana yang lebih menyenangkan dan tentu dengan tema-tema yang lain tentu saja. Ya. Selamat siang, Assalamualaikum. Demikian tadi Sobat Terasi obrolan kita bersama Dr. Darmawan Budi Sulistyo SPPK, di mana membahas masalah peran dan fungsi pelayanan bank darah yang ada di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Saidiman Magetan. Terima kasih banyak sudah selalu setia merapat di 90,6 FM. Nantikan obrolan kita di kesempatan yang akan datang. Akhirnya dari kawasan MT Haryono Permai 13 Magetan. Andra mohon pamit, selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.